Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita ucapkan. Atas izinnya, atas rahmatnya, kita kembali bertemu di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dan berberkah, agar kita sama-sama bisa memanfaatkan dengan banyaknya amal ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Kembali lagi bertemu dengan kami pada program dahsyatnya Ramadanku. Nah, di sini Ulun ingin membawakan sebuah materi yang judulnya menebar kebaikan di bulan Ramadan. Alangkah lebih baiknya sebelum Ulun mulai materi ini, Ulun ingin membacakan Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana insya Allah akan Ulun jabarkan secara perlahan. Yang pertama, Ulun akan membacakan pada Quran surah Al-Baqarah, surah kedua di dalam Al-Quran pada ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, wallahu alam, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Hadis ini yang menarik, Bapak Ibu, anak-anak yang sekalian. Idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Rawahu Muslim. Jadi di sini ada riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu an. Jadi Rasulullah SAW berkata, apabila engkau memasak kuah, ya ini kada salah dengar pian, kuah kata Nabi, perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetanggamu. Bagaimana ini Pak? Apa maksudnya kalau kita memasak kuah, perbanyaklah kuahnya agar bisa dibagikan ke tetangga. Nah, di sini Nabi telah menjelaskan agar kita suka berbagi. Bapak kasih contoh, kalau kita orang Banjar biasanya makan itu makan sop. Nah, kita banyaki bikin kuahnya. Biar apa? Biar kita bisa berbagi kepada tetangga kita. Yang perlu kita ketahui bersama, kalau misalnya kita nih punya rezeki lebih, atau misalnya bisa bikin makanan yang lumayan banyak, yang harus kita bagi pertama kali selain keluarga, selain orang tua, adalah orang-orang terdekat di dekat rumah kita, yaitu siapa? Tetangga kita. Biar apa? Biar tetangga itu tidak hanya mencium bau harumnya. Biar apa tadi? Biar kita bisa berbagi. Nah, namanya di bulan suci Ramadan, kita harus sering-sering menebarkan kebaikan. Salah satu cara yang paling mudah dalam menebar kebaikan adalah dengan cara suka memberikan makanan ataupun minuman kepada para tetangga kita. Nah, di sini ada hadis kedua yang akan Ulun bacakan. An Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu an kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Riwayat Muslim. Artinya, barang siapa melepaskan kesusahan dunia dari saudaranya yang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Di
Di sini telah jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang melepaskan kesusahan dunia dari saudaranya yang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Nah, di sini ulun akan mengambil hubungan dengan cara kita menebar kebaikan di bulan suci Ramadan. Nah, ketika bulan suci Ramadan, kita sering-seringlah untuk melepaskan kesusahan dunia saudara-saudari kita. Misalnya, kita sering melihat saudara-saudari kita kekurangan makanan ketika bulan suci Ramadan, maka hendaklah kita perbanyak untuk memberikan makanan atau minuman kepada mereka. Kalau misalnya di bulan suci Ramadan kita sering membantu saudara muslim, maka Allah jamin Allah akan memudahkan, Allah akan membantu dia nanti di hari kiamat. Ini hadis yang menceritakan tentang bagaimana baiknya kita membantu, bagaimana baiknya kita saling tolong-menolong. Itu untuk universalnya, untuk bahkan di hari-hari biasa. Terlebih lagi nanti untuk di bulan suci Ramadan ini, itu niscaya akan berlipat ganda pahalanya. Dan dapat dijamin Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong. Karena apa? Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah berbohong. Karena apapun yang diucapkan Nabi itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak Bapak sekalian, Bapak harapkan kepada Ananda untuk sering-sering membantu. Jangan hanya membantu orang sekitar, tapi siapa yang wajib pertama kali dibantu? Orang tua di rumah. Jangan gara-gara misalnya bulan suci Ramadan, puasa, bubuhan pian, jadi malas-malasan di rumah. Kada boleh. Kita kalau misalnya disuruh menebarkan kebaikan di bulan Ramadan, ingat, yang pertama kali kita tebarkan kebaikan itu tempatnya adalah di rumah kita sendiri. Bantu orang tua, jangan malas-malasan, jangan tidur mulu. Jangan tidur mulu. Betul, tidur ketika puasa itu berpahala, tidurnya aja berpahala, apalagi kita melakukan hal-hal yang lain. Nah, di akhir Bapak ingin mengingatkan agar materi-materi bulan Ramadan yang ditayangkan di YouTube itu bubuhan Ananda sekalian jangan lupa untuk mencatatnya atau merangkumnya di buku Ramadan masing-masing. Nanti biasanya itu ditagih gurunya ketika turun. Nah, kemudian Bapak juga mengingatkan untuk selalu sholat fardu 5 waktu tepat waktu. Perbanyaklah membaca Quran, dengan orang tua lemah lembut, dengan adik atau kakak juga lemah lembut. Terakhir, jangan lupa tayangan ini akan tayang setiap hari dengan narasumber yang berbeda-beda. Untuk mengetahui, jangan lupa selain subscribe, loncengnya jangan lupa dibunyikan biar ketika ada notif datang, Ananda sekalian langsung nonton. Jangan lupa kabarkan ke saudara, ke teman-teman. Jangan lupa nanti like, komen, dan tentunya subscribe juga. Sampai jumpa di program Dahsyatnya Ramadanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.